Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Ashogi seri ke-54. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Ashogi merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hogi dan menjadi wadah diskusi seputar kasus permasalahan terkait onkologi ginekologi. Syukur alhamdulillah, senang sekali rasanya seperti hari Rabu-Rabu sebelumnya. Sore hari ini di Rabu pertama di tahun 2023, saya Dr. Hoirunisa bisa hadir kembali menemani sore Anda tentunya bersama Ashogi. Dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih untuk para rekan sejawat dokter, SPOG umum, ginekolog onkologi, serta para guru besar yang telah meluangkan waktunya secara rutin mengikuti seri Ashogi dari minggu ke minggunya. Sore ini seperti biasa selama 60 menit ke depan kami akan menghadirkan diskusi interaktif yang santai tentunya bersama para narasumber yang sudah pakar di bidangnya. Untuk seluruh peserta yang hadir akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID dan kehadiran peserta akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom. Dan selama acara kami harapkan kepada seluruh partisipan untuk dapat berpartisipasi secara aktif dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang telah kami sediakan. Dan sebelum memulai diskusi kita pada sore hari ini, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan dua orang narasumber yang sudah berkenan hadir dan akan berbagi pengalamannya pada sore hari ini. Spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta. Selamat sore, dokter. Dan narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Pungki Mulawardana, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi. Dr. Pungki. Selamat sore. Dan diskusi sore ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Dr. Dery Edianto, MKat OG, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Selamat sore, Dr. Dery. Sore, Mbak Elisa. Baik, pada seri sebelumnya kita sudah membahas mengenai kanker ovarium, khususnya untuk metode pencegahan yang bisa dilakukan untuk menurunkan resiko terjadinya kanker ovarium. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas mengenai kanker ginekologi kedua terbanyak ini, masih kanker ovarium, namun pada tata laksana operatifnya. Kira-kira apa saja yang perlu dipersiapkan dan dipertimbangkan sebelum melakukan tindakan operatif? Topik kita pada sore hari ini adalah persiapan perioperatif operasi kanker ovarium. Namun sebelum kita memulai diskusi Ashogi pada sore hari ini, kami akan mengundang Ketua Hogi untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara Ashogi pada sore hari ini. Kepada Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati narasumber Dr. Widyorini, Dr. Pungki, dan juga khususnya Dr. Dery, kemudian Bu Sekjen, semua panitia, dan semua partisipan sore hari ini. Mohon maaf saya tidak pakai virtual background karena saya pakai HP karena sesuatu hal. Jadi sampai ketemu lagi pada Januari 2023, sudah ganti tahun ya, tetapi Ashogi akan terus dari minggu per minggu, dan mungkin ada perubahan format sedikit karena kita mulai dengan dalam satu bulan itu linear dari minggu per minggunya. Nah, bulan Januari ini adalah bulan kanker ovarium. Jadi mulai operasinya, kemudian minggu depan tentang aspek lainnya, dan lain-lain sampai satu bulan ini. Jadi monggo kita mengundang untuk gabung terus mempelajari kanker ovarium di sisi ginekolog bisa berpartisipasi untuk memberikan pelayanan seperti apa, dan kemudian kita dengar dari para narasumber insight-insight-nya yang kita bisa terapkan ke pasien-pasien kita. Jadi bulan Januari adalah bulan kanker ovarium, maksudnya dalam judul Ashogi-nya. Terima kasih banyak, sekali lagi sehat selalu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Brahmana atas sambutannya. Baiklah, saya tidak akan berlama-lama lagi, segera kita akan memulai diskusi Ashogi pada sore hari ini yang akan langsung dipandu oleh moderator kita. Kepada Dr. Dery Edianto, MKat OG, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi, kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, senior,
sejawat, hadirin yang peserta dalam acara webinar ini. Jadi kita dari Tanah Melayu, maka kesenangan Dr. Taufan ini merah warnanya si buah tomat banyak dijual di pasar pagi. Selamat bergabung sejawat terhormat dalam acara ASHOGI. Cakep. Nah, Cakep. sore ini kita dengan topik khusus nih, persiapan perioperatif kanker ovarium, operasi kanker ovarium. Nah, kita sadari bahwa yang hadir di sini kan tidak semuanya onkologi. Nah, tapi jangan cemas sejawat SPOG, karena kita sadari bahwa kanker ovarium itu memang komorbidnya banyak, sehingga persiapan preoperatifnya itu tentu lebih khusus. Sehingga kalaulah memungkinkan untuk dioperasi secara onkologi, tentu itu akan menjadi lebih mungkin kalau dilakukan pada kasus-kasus non-onkologi. Jadi saya kira sejawat-sejawat yang non-onkologi tidak perlu berkecil hati, tentu akan ada manfaatnya. Kita harapkan adanya partisipasi dari sejawat sekalian. Nah, kemudian di sini telah disampaikan ada 2 orang pakar kita di sini, ini ahli-ahli, sudah banyak jam terbang dengan operasi ovarium, kanker ovarium, dan mereka tentu telah menyiapkan bahannya cukup banyak, tapi walaupun telah menyiapkan bahan cukup banyak, saya hanya memberikan waktu kepada masing-masing narasumber 5 menit saja ya, supaya nanti kita bisa cukup untuk berdiskusi. Nah, kehormatan pertama untuk ladies, saya persilakan Dr. Wijorini menyampaikan materinya. Singkat saja ya. Ya, terima kasih Dr. Dery, Dr. Pungki. Saya izin share screen boleh ya dok ya? Silakan. Sebentar aja. Udah kelihatan ya dok? Ya, saya cepat aja. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk webinar sore hari ini, kita akan membicarakan tentang perioperatif manajemen pada kanker ovarium. Jadi, kalau kita per definisi ya, preoperative care adalah strategi dari kita para dokter untuk perawatan pasien, terutama sebelum dilakukan tindakan pembedahan. Nah, jadi itu juga merujuk pada bagaimana persiapan perioperatifnya, terdiri dari multidisiplin tim, kemudian secara terintegrasi kita akan merancang suatu rencana bagaimana merencanakan suatu tindakan pembedahan sampai kemudian nanti bagaimana pasien itu akan full recovery. Nah, tim pembedahan itu selain dari surgeonnya sendiri, kemudian anestesi, kemudian juga mungkin ada sejawat ya dari penyakit dalam untuk persiapan kalau memang ada penyakit metabolisme dari pasien, kemudian juga nurse ya itu juga penting, dan kemudian juga fisioterapi karena untuk full recovery after surgery. Jadi tujuannya untuk pembentukan atau perioperatif ini adalah untuk menghindari komplikasi selama prosedur pembedahan dan untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas akibat tindakan pembedahan ataupun tindakan anestesi selama dan sesudah operasi. Nah, mungkin kita bisa merujuk pada ERAS, yaitu Enhanced Recovery After Surgery, di mana ERAS itu mengeluarkan suatu protokol bagaimana alur perioperative care multimodality untuk supaya dapat mencapai early recovery setelah surgery, di mana ERAS ini tidak hanya untuk kanker ovarium, tapi juga untuk tindakan pembedahan yang lain ya. Di sini saya mengambil untuk yang khusus kanker ovarium. Jadi kuncinya adalah bagaimana preoperatif dari konseling, nutrisi, kemudian juga di sini dari salah satu protokol bahkan memberikan clear fluid 2 jam sebelum dilakukan tindakan pembedahan, kemudian bagaimana standar dari anestesi maupun analgetik yang diberikan. Ya, jadi item-itemnya pada guidelines untuk preoperatif pada ERAS yaitu preoperatif counseling, kemudian optimalisasi preoperatif,
yaitu misalnya untuk konsumsi alkohol dan merokok sebaiknya 1 bulan sebelum surgery itu di stop, atau misalnya cek laboratorium, apabila ditemukan adanya anemi maka kita koreksi aneminya terlebih dahulu. Nah, bagaimana dengan preoperative bowel preparation? Jadi memang kita juga mungkin terbiasa ya untuk kanker ovarium dengan infiltrasi bowel, kemudian kita lakukan preparasi bowel. Nah, di sini di ERAS itu bowel preparation tidak direkomendasi untuk dilakukan secara rutin, even kalaupun dilakukan reseksi. Kemudian tadi puasa dan karbohidrat treatment. Jadi di sini dianjurkan untuk clear fluid ataupun pemberian karbohidrat loading 2 jam sebelum dilakukannya anestesi. Nah, kemudian ada profilaksis tromboembolism. Jadi pemberian heparin, low dose molekuler heparin sebelum dilakukan operasi, karena seperti kita ketahui pasien-pasien kanker itu akan terjadi peningkatan dari D-dimer ya, sehingga risiko untuk terjadi tromboembolism pada intraoperatif atau postoperatif itu tinggi. Kemudian profilaksis antimikrobial skin preparation itu terutama adalah pemberian antibiotik kurang lebih 1 jam sebelum insisi. Sedangkan untuk skin preparation di sini disarankan chlorhexidine alkohol. Lalu postoperative nausea and vomiting di sini dianjurkan untuk pemberian 2 antiemetic agent untuk mencegah terjadinya postoperative nausea vomiting. Nah, untuk bagaimana dengan pemasangan NGT? Nah, untuk NGT tidak dianjurkan secara rutin dipasang, tetapi apabila kita memasang NGT untuk dekompresi usus, disarankan sebaiknya sebelum pasien dibangunkan untuk dicabut ya, untuk dilepas. Kemudian hipotermi, preventing intraoperative hipotermi, diberikan penghangat ya, warming pada pasien. Kemudian perioperative fluid management. Nah, kalau tadi dari ERAS, kemudian ada juga dari ESGO guideline, itu hampir sama ya. Jadi prinsipnya adalah kita lakukan konseling sebelum dilakukan tindakan operasi pasti ya. Kemudian juga kita disarankan untuk menstratifikasi risiko-risiko apa yang didapat dari pasien untuk sebelum dilakukan tindakan pembedahan kanker ovarium. Artinya, misalnya dia dilakukan debulking, mungkin risikonya akan berbeda dengan pada pasien misalnya dengan NOX suspek ganas. Jadi dilakukan artinya yang untuk yang stadium awal ataupun misalnya yang sudah pernah dioperasi kemudian dilakukan operasi lagi. Nah, ini sama ya, tadi bowel preparation, kemudian antiseptik, preoperative hair shaving itu tidak direkomendasi lagi. Kemudian untuk surgical site antiseptik disarankan pemakaian chlorhexidine gluconat dengan alkohol. Kemudian kalau dari ESGO untuk posisi pasien, sebaiknya tim menguasai bagaimana cara memposisikan pasien dengan baik dan benar. Arm position, kemudian surgical retraction, ini juga menjadi poin untuk persiapan di mana menghindari risiko ataupun efek samping cedera nervous ataupun cedera daripada dinding perut akibat pemasangan retraktor. Nah, ini anestesi intraoperatif tadi mengatasi anemi, kemudian untuk transfusi, blood transfusion pada advanced ovarian cancer ya, mungkin harus didefinisi ataupun harus dipersiapkan dengan baik terutama pada pasien-pasien yang sudah pernah mendapatkan kemoterapi. Nah, asam tranexamat dianjurkan untuk diberikan perioperatif untuk mengurangi blood loss. Ya, ini fluid replacement, kemudian mengkoreksi hipoalbumin, ya mungkin sebelum dilakukan tindakan pembedahan. Tadi prevention hipotermi, kemudian prevention dari intraoperatif dan postoperatif bleeding.
Jadi kesimpulannya bahwa suatu perioperatif management, terutama pada pembedahan kanker ovarium, sangat penting untuk mengurangi mortalitas pasien, di mana yang perlu diperhatikan adalah edukasi, antitromboprofilaksis, bowel preparation itu tidak rutin, antimikrobial profilaksis, standar anestesi protokol, dan persiapan untuk anti perdarahan ataupun hipoalbumin dan cairan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Dery. Demikian dari saya. Masih mati speakernya Dr. Dery. Masih di mute Dr. Dery. Ya, nggak apa-apa. Maaf. Nggak apa-apa, Dokter Wideri ini lewat waktu nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa. Karena materinya bagus-bagus sekali, jadi saya berikan kesempatan nggak apa-apa. Nah, selanjutnya saya persilahkan Dr. Pungki. Ya, terima kasih Dr. Dery. Sudah dipaparkan dengan sangat jelas oleh Dr. Wideri ini. Saya tidak membuat slide, cuma ada beberapa tambahan-tambahan sedikit saja dokter dari pengalaman kita ya. Jadi untuk operasi itu jangan lupa bahwa persiapan preoperasi juga termasuk komunikasi, itu sangat penting. Apalagi mungkin teman sejawat yang kebetulan operasi gineknya banyak. Dan kadang-kadang kan kita dari evaluasi di poli sampai kita periksa itu makan waktu 2 bulan, 3 bulan, dan 2 minggu, 3 minggu kemudian ya, karena masih mikir-mikir, masih ada antrian segala macam. Akhirnya itu bisa terjadi miskomunikasi di situ, itu sangat penting juga. Jadi mungkin ada bagusnya, idealnya H-1 pasien opname, kita ketemu pasien lagi, kita ngobrol. Ada juga metode di mana kita ketemu persis sebelum operasi, jadi kita istilahnya kita inform konsen ulang kembali tentang pengangkatan rahim, indung telur sebelah kiri, sebelah kanan, insisinya, midline, Pfannenstiel, karena itu sebenarnya hal-hal yang sudah harusnya disepakati dari poli ya, dari pada saat dia rawat jalan. Tapi ada bagusnya kita reminding lagi, jadi tentang apa yang diangkat. Bahkan mungkin pernah pengalaman di beberapa negara barat, pasien yang disuruh ngomong, ibu diagnosanya apa? Ibu ini tindakannya apa? Jadi saya miom, diangkat miomnya saja gitu. Saya ada kista sebelah kanan, mau diangkat telur sebelah kanan. Jadi dengan itu kita meyakinkan pasti bahwa pasiennya memahami apa yang dilakukan. Jadi seperti itu. Saya rasa itu sangat penting untuk kita lakukan ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak dikehendaki ya, untuk operasi. Kalau sesar gampang, bayinya keluar akhirnya. Tapi kalau ini kan tumornya rumit. Ya. Kemudian kita juga harus meyakinkan bahwa pasien itu tahu resiko benefitnya. Jadi seperti ada resiko pendarahan dan segala macam. Ekspektasi, contohnya pada ovarian cancer, ada kalanya di mana kita sudah dari awal preparasi bahwa akan menggunakan stoma. Jadi ini sangat besar menggunakan stoma, terus kemudian sangat besar risiko pendarahan dan segala macam. Ada juga yang kadang-kadang palliative surgery dan segala macam. Jadi kita kadang-kadang pasien tuh pinginnya singkat, saya dioperasi, penyakitnya terangkat, saya sembuh. Nah, padahal tidak selalu terjadi untuk semua kasus. Jadi kita juga harus mengingatkan bahwa pasiennya yang minta operasi, bukan dokternya yang minta operasi. Jadi pasien itu sudah benar-benar memahami resiko benefitnya, terutama dalam kasus kita si ovarium ini very high risk surgery ya. Jadi preoperasi yang bagus itu sebenarnya tujuannya adalah untuk meminimalisir masalah-masalah pasca operasi ya, supaya pada ujungnya juga bisa hospitalisasi lebih rendah, lebih singkat. Jadi karena kalau ada komplikasi otomatis pasiennya harus opname lebih lama. Jadi kita harus memahami itu. Untuk faktor, kalau kita ngomong tentang sejarah riwayat pasien, mungkin ada tambahan juga tentang jangan lupa kondisi medis pasien, terutama pada pasien ginekologi, rata-rata pasiennya sudah relatif lebih tua, di mana ada komorbid hipertensi, diabetes dan segala macam. Faktor risiko pada pasien dan keluarga pasien, termasuk faktor risiko pasien dan pasien tentang tromboemboli event. Itu juga sangat penting ya, itu karena faktor usia sangat penting, termasuk risiko anestesi. Kemudian kadang-kadang kita juga perlu melakukan evaluasi under anestesi, di mana kadang-kadang kita juga supaya lebih siap operasinya. Jadi kadang-kadang dengan pasien sudah terbius, kita ada bagusnya kita juga melakukan pemeriksaan dalam kalau diperlukan ya memang. Jadi saya rasa itu kadang-kadang membuat kita ingat juga tentang kasusnya. Jangan lupa juga untuk pada wanita usia reproduksi tes kehamilan, jangan lupa, karena bisa jadi pasiennya hamil, mau operasi miomektomi hamil, mau operasi kista hamil itu berbeda. Kemudian infeksi juga, persiapan darah kalau diperlukan ya. Jadi terutama pada ovarian cancer saya rasa di mana-mana kita masih menggunakan GSH ya. Kalau HB di atas 10,
Terus ada beberapa yang merekomendasikan profilaksis asam tranexamat pada pasien tanpa riwayat trombotik event sebelum operasi ginek yang jinak. Itu 10 mg per kilogram IV pada saat masuk OK. Ini rekomendasi dari up to date. Ya mungkin ada beberapa yang menggunakan, tapi pada tumor jinak uniknya, karena itu terbukti mengurangi resiko blood loss durante operasi, sudah ada penelitiannya. Kemudian jangan lupa sebelum operasi time out ya, untuk menghindari wrong person, wrong site, wrong procedure. Jadi kita time out, sama-sama kita ngomong, disaksikan dengan banyak tim OK, anestesi. Jadi saya rasa dengan itu ada beberapa informasi yang mungkin supaya tidak terlewatkan informasinya. Kemudian masalah infection prevention yang paling penting ada dua hal, timely antibiotics ya. Jadi kita biasa menggunakan cefazolin ya. Saya rasa ini kita sudah sepakat di POGI, ini kita kompak, bagus sekali kita menggunakan cefazolin. Jangan lupa cefazolin di bawah 120 kg berat badan itu dosisnya 2 gram, tapi di atas 120 3 gram. Kadang-kadang kalau harus hati-hati kalau misalnya kita seksio yang obesitas ya, di atas 120 jangan 2 gram 3 gram. Dan kalau misalnya operasi di atas 3 jam 4 jam diberikan dosis ulang dan teknik operasi meticulous. Jadi dan ada lagi tambahan mungkin hati-hati yang kita menggunakan lip counter ya pada lesi prakanker serviks ya. Ini ternyata ada studi yang agak ada juga resiko paparan HPV ke operator. Jadi kita harus smoke-nya bagus dan maskernya pakai yang mungkin pakai N95 jadi untuk mengurangi resiko paparan seperti itu. Mungkin itu tambahan dari saya, Dr. Dedi. Terima kasih. Terima kasih banyak, Dr. Pungki. Nah, walaupun telah saya batasi waktunya 5 menit dengan harapan diskusi kita panjang, tapi saya belum melihat ada raise hand atau chatting atau Q&A dari peserta webinar kita hari ini. Maka dengan tidak mengurangi kegiatan kita, saya mau coba tanya lah. Kadang-kadang yang pasien ini kalau gaya medan ini yang seringnya seperti ini, pasiennya nanya, dok, berapa lama sih operasinya? Nah, itu bagaimana tanggapan Dr. Widorini sama Dr. Pungki? Kalau pasien nanya berapa lama sih operasinya itu, apa yang mesti kita jawab yang idealnya? Iya, makasih Dr. Dery. Kalau saya ditanya ya saya bilangnya nggak ada batasan waktu. Yang penting selamat. Operasinya selamat, patient safety gitu ya. Dan tindakannya ya tercapai apa yang misalnya myomektomi ya myomektomi, diusahakan untuk blood loss-nya juga minimal gitu ya. Kalau kanker ovarium ya tentunya kalau misalnya dengan laparotomi VC ya memperhitungkan VC. Jadi memang nggak ada batasan waktu harus 1 jam atau harus 2 jam, nggak ada. Ya, terima kasih Dr. Widorini. Kalau Dr. Pungki gaya Surabaya apa pula jawabannya? Menanggapi gaya orang Medan. Jadi mungkin kalau ya kita memang kita harus memahami bahwa keluarga, apalagi kalau operasi kanker pasti keluarga pasien itu harap-harap cemas ya. Saya tuh harus wiritan 1 jam apa 2 jam apa 3 jam gitu. Tapi saya rasa kok ada bagusnya kita lebih baik overestimate sedikit ya. Kadang-kadang pasien kalau sudah dijanjiin 1 jam dikejar. Jadi mungkin kita lebih bagus 2 jam 3 jam ya operasi kanker standar. Nanti kalau ternyata kok cepet dok ya, alhamdulillah lancar misalnya. Jadi mungkin itu saat pengalaman dok. Ya, nampaknya sepakat kita semuanya ya bahwa meja operasi itu bukan ajang balap formula ya. Jadi saya sepakat ya dengan Dr. Pungki dengan Dr. Widorini bahwa kita melakukan operasi itu ya, kalau jawaban saya sederhana mungkin tiru jawaban ibu-ibu masak itu secukupnya. Itu ya, artinya tidak ada pressure waktu ya. Jadi memang betul ya, yang penting kita lakukan safe untuk pasien, safe untuk semuanya, untuk tim juga. Ini sudah ada satu Q&A dari Dr. Ruspandi. Ini pertanyaan yang menarik juga ini. Kepada siapa aja lah, Dr. Pungki juga, Dr. Widorini juga boleh. Kapan sih kita perlu memberikan transfusi post operatif? Nah itu. Silakan. Mas Pungki dulu apa? Ya, monggo. Silakan. Kalau sebenarnya kan indikasi pemberian oksigen itu kan kalau ada blood loss ya, ada potensial blood loss lagi,
kemudian ada oksigen demand ya, kebutuhan oksigen demand segala macam. Dan kadang-kadang ada beberapa pasien di mana membutuhkan kemoterapi segala macam. Tapi secara umum kita sepakati kalau untuk pre-op 10 ya, minimal 10. Tapi kalau untuk post-op itu tergantung hal-hal di atas. Apakah ada kebutuhan oksigen demand, ada tendensi pendarahan dan segala macam. Jangan lupa bahwa pasien biasa pasca operasi ada hemodilusi ya. Jadi dia mendapatkan cairan dan jumlah banyak. Misalnya dia pasca operasi HB-nya 9, bisa jadi besok HB-nya jadi 8 dan segala macam. Tapi kita juga harus memperhitungkan nadi dan segala macam. Jadi saya rasa kok kalau untuk pasca operasi saya tidak melihat patokan ya. Tapi kalau kita menggunakan di bawah 8 ya wajib transfusi. Tapi kalau untuk preoperasi kita menggunakan 10 ya. Oke, terima kasih Dr. Pungki. Jadi kita lebih tergantung kepada kondisi stabilitas sistem hemodinamik sistemnya ya, Dr. Pungki ya. Setuju. Dr. Widiarini, ada tanggapan? Saya setuju dengan Dr. Pungki. Jadi kalau untuk preoperatif HB 10 ya minimal, sedangkan postoperatif di HB minimal 8 itu mungkin belum butuh transfusi, kecuali misalnya ada indikasi perdarahan atau misalnya kalau kita pasang drain, kita lihat bagaimana cairannya dari drain gitu ya. Kalau misalnya mungkin kalau HB di bawah 8 mungkin kita sudah rasa-rasanya sih sebaiknya dilakukan transfusi gitu, dokter. Oke, terima kasih Dr. Widiarini, Dr. Pungki. Kemudian balik lagi, Q&A belum ada, raise hand pun belum ada, kemudian chatting pun belum ada, maka yang mikrofonnya on ya saya. Jadi kena saya lagi nih yang bertanya ya. Nah, jadi tadi sudah disinggung-singgung itu ada pemasangan drain itu. Kalaulah misalnya pada operasi ginekologi yang infeksi, ya mungkin kita pasang drain. Tapi kalau untuk operasi-operasi yang non infeksi, ya kita ovarian cancer atau yang mungkin pada kasus-kasus non onkologi juga ada potensi terjadinya perdarahan. Nah, kapan kita memasang drain untuk kapan perlunya kita perlunya memasang drain post operatif? Dalam kondisi seperti apa kita perlu pertimbangkan untuk pemasangan drain abdominal? Saya coba jawab ya, Dokter Dery ya. Silakan Dokter Dery. Jadi kalau memang kalau drain misalnya ada potensi perdarahan gitu ya, misalnya tumor bed gitu ya, perdarahan, kemudian kita sudah atasi gitu perdarahannya, tetapi kita ingin artinya mungkin masih ada ragu gitu ya, kecenderungannya masih ada perdarahan nggak ya, mungkin kita bisa pasang drain. Kemudian misalnya pada kanker ovarium dengan asites banyak gitu ya, kita bisa pasang drain. Jadi untuk mengurangi asites setelah operasi gitu. Jadi tapi menurut saya juga tidak semua tindakan pembedahan itu harus dipasang drain, apalagi kalau untuk tumor-tumor jinak ginekologi kita menghindarilah untuk memasang drain gitu. Dokter Pungki, ada komen pengalaman? Yes. Setuju. Kalau infeksi memang wajib ya, infeksi kan kita prinsipnya drainase infeksi itu lewat luar. Kalau untuk pendarahan saya rasa kok sekarang sudah banyak agen hemostatik, terus metode untuk menyetop pendarahan, jadi saya rasa kok sekarang sudah mulai cukup jarang ya dilakukan drain atas indikasi pendarahan, walaupun boleh dilakukan. Mungkin saya dulu juga pernah ada beberapa kali perlu repair buli ya, yang apalagi yang kompleks dan segala macam. Kadang-kadang drain itu juga dipasang untuk kontrol gitu ya, untuk kontrol intraabdomennya. Dari urologi juga kadang-kadang menyarankan hal seperti itu, walaupun tidak rutin digunakan. Tapi jangan lupa bahwa penggunaan drain yang unnecessary juga ada potensial infeksinya masuk ke dalam juga ya. Kita membuka front infeksi. Jadi saya rasa kok sudah. Cuman yang mungkin dulu agak marah itu kan dulu ada sering zaman dulu downhill drain gitu kan. Jadi drainnya itu dipasang lewat vagina itu ya, vagina. Cuman dulu pernah ada yang tanya ini gimana bedanya? Apa bedanya downhill drain sama uphill drain? Jadi kalau kita kan sekarang mungkin pakai uphill drain lewat abdomen ya.
atau mungkin lewat bawah. Tapi kok saya sempat baca literaturnya kok tidak hanya ngomong drain saja gitu. Mungkin dari Dokter Dery ada pengalaman tentang itu. Ya, kalau Saya tanya kita kan biasanya selesai operasi untuk kontrol pendarahan kan kita punya cairan kesenangan kita itu, aqua itu ya. Jadi kalau sudah kita cuci dengan NaCl, lepaskan sisa-sisa pendarahan, kemudian kita tuangkan dengan aqua. Dan kalau dia bening dengan aqua, itu aku yakin lah kita tuh tak perlu berikan apa-apa, tidak perlu pasang drain. Jadi jangan ada kata-kata pendarahan pasca pemberian aqua. Jadi bening, kalau sudah bening itu aman kita. Insya Allah seperti itu. Nah, kemudian ini mulai bertubi-tubi. Jadi sebenarnya ada yang lebih dulu masuk dari Dr. Stephen. Tapi ada juga dari dokter apa ini yang mau menyambung Dr. Amira ini, menyambung tentang drain itu. Sebentar ya Dr. Stephen, nanti siap selesai Dr. Amira nanti kita sambung ke Dr. Stephen. Ini lagi menarik dengan drain ini. Kapan kita perlu cabut drain ya? Selamat sore Dr. Izin Amira. Berapa cc jumlah drain minimalnya pasca operasi tumor ovarium yang dapat menentukan apakah perlu kita relaparotomi lagi atau hanya dari klinis saja. Nah, ini panduan kapan kalau kita terpasang drain, kapan kita apa panduan kita bahwa drain itu sudah bisa kita remove. Silakan Dr. Siapa ini? Dr. Widiarini atau Dr. Pungki silakan. Ya, saya izin menjawab dulu, Dok. Ya. Jadi untuk ini kan kalau dalam konteks pendarahan ya, dalam konteks untuk bleeding monitoring. Kalau kita untuk bleeding monitoring jangan lupa yang penting nadi, nadi dan tensi ya. Jadi itu lebih penting daripada drain ya, karena drain itu bisa buntu. Ya. Cuman drain itu kita pakai sebagai parameter tambahan untuk pendarahan gitu ya. Untuk monitoring sama untuk itu. Jadi sebenarnya kalau kapan dilepas, sebenarnya kalau misalnya dalam waktu 1x24 jam produksi drainnya sudah sangat minim, hemodinamiknya bagus, dilepas enggak apa-apa. Jadi kita nggak ada patokan waktu. Kalau misalnya cairannya masih banyak, apalagi kalau kita cucinya banyak, jangan lupa kadang-kadang kita cuci nggak semua cairan keluar ya. Ada beberapa yang bahkan merendam istilahnya, merendam khususnya dengan cairan untuk menghindari perlekatan dan segala macam. Dalam konteks seperti itu pasti drainnya akan keluar lebih lama karena cairan itu akan keluar. Jadi sebenarnya nggak ada patokan untuk minim, tapi kalau sudah bagus, kadang-kadang kita juga bisa kontrol dengan pemeriksaan darah lengkap ya. 1 hari sekali atau 2 hari sekali gitu. Kalau memang dalam kasus di mana kita yakin curiga ada pendarahan. Jadi tapi kalau nggak salah pas saya dulu zaman BPDS 20 cc per 24 jam. Tapi saya rasa itu nggak kaku ya. Itu tergantung dari apakah ada tanda-tanda blood loss ya, minimal nadinya tinggi. Mungkin itu pengalaman. Ya. Dr. Wider ini pengalaman selain yang kita patokan tentu ya jangan merah lah. Warnanya ya, kan merah. Betul Dok. Jadi Ya. prinsipnya ya kalau misalnya seros hemoragik gitu ya mungkin kita udah yakin lah nggak ada perdarahan gitu. Kecuali kalau memang hemoragik bener ya disertai dengan tanda-tanda seperti yang tadi Dokter Pungki bilang gitu ya. Kita mencurigai masih terjadinya perdarahan intraabdomen. Dan mungkin misalnya bisa saja misalnya drainnya tadi yang Dokter Pungki bilang tidak berjalan lancar ya kita bisa ukur lingkar perut gitu ya. Kalau misalnya memang ternyata lingkar perutnya tambah besar gitu ya, itu nggak cocok dengan drain yang keluar gitu. Oke, terima kasih Dr. Pungki. Nah, tadi sudah tersebut ada protokol dari POGI tentang pemberian antibiotik profilaksis. Ini ada pertanyaan Dr. Stephen, di mana mengaksesnya itu ya? Saya pun belum pernah lihat. Ada kita punya mungkin Dokter Pungki kali. Nah, ada link khusus POGI. Sebentar Dok, mungkin saya belum lihat linknya POGI Dok. Cuman memang kita sempat ada sosialisasi nggak salah ya bahwa kan kita dulu kan mungkin lebih bebas ya, ada yang ceftriaxone, ada yang cefotaxib dan segala macam. Saya lupa sejak tahun berapa kita kan menggunakan cefazolin ya. Dan saya rasa juga saya kalau baca uptodate.com itu internasional juga menyarankan cefazolin untuk cefazolin untuk semua operasi ginekologi, seksio sesaria juga gitu ya. Wah, kuret enggak, kuret lain ya. Kalau laparoskopi operatif, laparoskopi diagnostik tidak disarankan pakai antibiotik. Jadi untuk operasi ginek onko, terus kemudian untuk seksio sesaria juga cefazolin. Kecuali kalau alergi cefazolin. Tapi saya rasa karena ini antibiotik yang relatif jarang digunakan, kok jarang yang alergi ya. Dan kita juga pemberiannya dengan cara drip ya.
dengan tetesan. Jadi saya rasa jarang sekali ada reaksi alergi di situ. Cuman untuk rekomendasi poginya saya juga belum belum tahu nyari di mana. Mungkin ada, harusnya ada. Ya, saya pun pernah dengar seperti itu, cuman tertulisnya saya belum pernah lihat. Setuju. Dokter Widya ini mungkin pernah lihat? Enggak, belum pernah. Cuman kalau setahu saya, kalau di sini sih waktu itu rekomendasinya cefazolin karena sudah banyak resisten dengan ceftriaxone. Jadi waktu itu karena ada kan berkala ya dilakukan tes gitu ya dengan antibiotik gitu di ruangan-ruangan dan kebanyakan resisten dengan ceftriaxone, maka dianjurkan untuk cefazolin gitu. Ya, kami juga di Medan anestesi itu mereka yang mempersiapkan untuk preoperatif itu, mereka mempersiapkan cefazolin 2 gram atau mungkin rekomendasi se Indonesia saya nggak paham, maaf ya. Tapi kalau kami di Medan itu anestesi itu yang menyiapkan antibiotik profilaksis. Memang mereka berikan cefazolin 2 gram. Ya. Cuman jangan lupa kalau untuk yang beratnya di atas 120, 3 gram dok ya. Kadang-kadang mungkin ada seksio obesitas gitu ya. Kalau Ginex 120 gram kilo lebih rasanya nggak dioperasi. Ya, oke, terima kasih Dokter Pongki. Dokter, ini ada lagi, sudah mulai menarik. Ini sudah mulai panas mesin kita ini. Nah, kemudian ada pertanyaan dari ini apa ini? Dokter Hanisa ini Harunisa apa kita nih? Iya. Oh ya. Bahwa terus itu baru Dokter Hanisa itu nanya tentang bowel preparation. Nah, di mana untung ruginya? Dokter Widorini, silahkan. Iya, jadi di salah satu jurnal itu ada clinical trial ya yang membandingkan antara yang dilakukan bowel preparation dengan yang tidak dilakukan bowel preparation itu tidak didapatkan benefit ya pada yang bowel preparation. Bahkan di salah satu data didapatkan bahwa justru infeksi lebih meningkat pada yang bowel preparation dibanding yang tidak bowel preparation. Gitu. Jadi tidak dilakukan secara rutin gitu ya. Mungkin ada indikasi-indikasi tertentu yang memang harus dilakukan bowel preparation, tapi kalau tidak ya nggak apa-apa juga gitu. Atau mungkin lebih mengenaknya Dokter Widyo ini daripada kita berikan bowel preparation, lebih bagus kita berikan no residual diet. Artinya kan cakupan kalorinya itu cukup. Kita sepakati itu kalau diberikan bowel preparation tadi ERAS, apalagi yang ERAS ya, itu kan itu kasihan, itu dia bisa defisit kalori ya, mungkin dengan pemberian no residual diet itu intake kalorinya bisa terpenuhi, makanya sekarang bowel preparation itu sudah mulai ditinggalkan ya. Oke. Kemudian saya nambah sedikit tentang bowel preparation. Silakan Dokter Pungki. Jadi memang tadi penelitiannya kan untuk masalah infeksi ya. Untuk masalah infeksi memang tidak bermakna. Tadi saya setuju dengan Dokter Widyo ini. Jadi cuman mungkin perhatian khusus itu bermaknanya pada kalau ada cedera traktus traktus gastrointestinal. Jadi soalnya kalau misalnya sudah jadi cedera, terjadi ruptur ilium, ruptur kolon dan segala macam, itu koreksinya akan tergantung dari sudah dilakukan preparasi apa tidak. Jadi mungkin itu bahasanya. Jadi pada operasi di mana kalau kita mau pasang stoma, ovarium ya, kita dari awal pasang stoma, saya rasa itu wajib ya. Kadang-kadang juga ada rekomendasi kalau dilakukan endometriosis di mana sering kali terjadi DIE ya, deep infiltrated endometriosis di rektum dan segala macam, saya rasa juga boleh diberikan. Tapi memang saya setuju dengan Dr. Jerry dan Dr. Widyo ini bahwa sekarang tidak rutin. Jadi case by case saja. Ya. Oke, terima kasih masukan Dr. Pungki, Dr. Widyo ini. Kemudian saya sudah kehabisan stok lagi nih. Audiens kita banyak nih, ada 200-an lebih. Ada Dokter Sucili nih dok yang raise hand. Raise hand saya nggak lihat di mana. Oh iya Dokter Sucili ya. Silakan Dokter Sucili, langsung ya diberikan akses Dokter Harunisa. Ya, dibuka dokter aksesnya, cuman beliaunya belum open mic atau kepencet. Dokter Sucili.
Ya. Pencet Jadi add. sementara kita menunggu partisipasi dari partisipan kita, jadi kan topik kita ini seperti sudah saya sampaikan di awal, judulnya itu untuk kanker ovarium. Tapi sejawat jangan berkecil hati bahwa tadi saya sampaikan bahwa kanker ovarium itu banyak komorbidnya, sehingga persiapan kita lebih khusus. Nah, persiapan-persiapan yang kita lakukan itu memungkinkan untuk dilakukannya operasi ovarian cancer, apalagi untuk kasus-kasus yang non-ovarian cancer, tentu lebih memungkinkan. Jadi kami persilakan dengan segala hormat sejawat untuk bertanyalah kepada dua narasumber kita ini. Ya. Mereka punya jam terbang yang baik, kemudian membaca jurnalnya juga baik, jadi ilmunya update terus. Ya, jadi kalau kan kita cerita judul kita ini adalah perioperatif. Jadi persiapan kita itu adalah persiapan dari sebelum operasi, durante operasi, dan post operasi. Jadi apa yang kita harapkan dalam tindakan operasi ini adalah hasil yang sebaik-baiknya untuk pasien. Tapi juga tidak boleh kita lupakan itu tindakan operatif itu seperti disampaikan Dr. Wijarini itu adalah tim. Jadi kenyamanan dan keamanan tim juga itu harus dipertimbangkan. Makanya ada persiapan-persiapan laboratorik ya. Mungkin kita rutin tuh periksa hepatitis ya, AB, ya, hepatitis hepatitis. apa namanya itu satu lagi itu AIDS ya. Nah, itu kan kita kan juga takut sampai sekarang walaupun COVID sudah reda tetap juga kita meriksa COVID ya seperti Ya, biasa. PCR. Nah, PCR tetap kita periksa. Jadi pasien sehat nggak ada keluhan apapun. Kemudian begitu di PCR dia positif, baru kita masih ada rupanya kasus COVID. Kalau nggak gara-gara diopname, kasus COVID-nya 0. Kemudian ini masih belum ada Tapi ya. mungkin boleh tanya, Dokter Dery. Ya, silakan Dokter. Gimana untuk pemeriksaan HIV? Apakah sekarang sudah menjadi rutin atau kalau HBsAg mungkin rutin ya? Untuk HIV gimana? Apakah ada aturannya sudah rutin atau masih tergantung rumah sakit di mana kita bekerja? Atau sudah ada policy gitu ya bahwa boleh dilakukan HIV tanpa inform consent ya kan, kalau HBsAg kita kan main langsung klik gitu ya HBsAg gitu ya. Gimana dengan HIV? Karena saya terus terang di rumah sakit yang tempat saya bekerja ini kalau mau periksa HIV memang belum menjadi suatu yang rutin gitu. Ya, kalau saya sepakat, saya sama seperti Dr. Wijarini. Kalau untuk HIV itu kadang-kadang menyinggung perasaan, tetap saya akan minta izin ke pasiennya dulu. Iya, tetap ya. Kalau hepatitis itu langsung kita klik saja. Ya. Ini Dr. Pungki ada pengalaman khusus? Ya sejauh ini memang ya kita inform consent ini persiapan termasuk ini segala macam. Cuman saya rasa kok sejauh ini tidak pernah ada komplain dari pasien. Bahkan ibu hamil pun juga untuk ANC pertama juga selalu rutin dilakukan ya. Itu sudah jadi protokol, sudah jadi keputusan dari pemerintah ya. Jadi saya rasa sudah cukup universal. Jadi kalau saya rasa saya tidak pernah menemui ada hambatan dalam pemeriksaan itu pre-op, dan saya rasa lebih baik diperiksakan. Ini pengalaman. Ya. Kemudian ini ada yang bertanya dari peserta kita, kalau Cefazolin nggak ada, pakai apa ya gantinya? Menarik juga ini. Ya. Padahal Cefazolin itu sudah masuk standar BPJS ya? Sudah. Ya, mungkin di distribusinya di kurang lancar. Ya. Alternatif kita kalau tidak ada Cefazolin pakai apa ya? Saya kira ceftriaxone juga masih bisa dipakai, kecuali kalau memang rumah sakit tersebut memang ada itu ya, resistensi kan biasanya ada pemetaan kuman. Nah, kalau memang di rumah sakit itu ada resistensi terhadap ceftriaxone ya mungkin gantinya yang lain gitu. Ya, setuju. Saya rasa kok ceftriaxone itu masih bisa diberikan. Cuman
kalau kita lihat sekarang internasional juga pakai cefazolin, ya artinya ya memang ada tren ke arah bahwa cefazolin ini resistensinya kecil sehingga aman untuk digunakan. Tepat digunakan. Ya. Sebenarnya ceftriaxone juga aman saja, tapi masalah tepat apa enggak. Bahkan dari teman sejawat penyakit dalam, mohon maaf ini ada beberapa ya, mungkin enggak semua, tapi kayak misalnya sudah orang kondisi sepsis ya, CRP-nya tinggi segala macam, ceftriaxone sudah nggak laku dah. Sudah nggak dipakai. Betul. Sudah dianggap ini sudah resistensi sangat tinggi sehingga tidak beneficial itu. Mungkin itu ya pengalaman saya. Ya, terima kasih. Sekarang kita ada pertanyaan yang pindah topik. Ini mungkin bertanya kepada ahli-ahli onkologi itu. Mereka bertanya tentang survival. Ovarium stadium 1B, 1A, 1B itu bagaimana dok survivalnya? Bisakah mereka sembuh? Nah, ini pertanyaan. Ini kan pertanyaan mungkin sejawat kita ini mewakili pasien. Pasien kan sering nanya, bisakah saya sembuh dok? Nah, itu pertanyaannya. Apakah bisa kita jawab? Silakan, Dr. Widorini, Dr. Pungki. Iya, kalau mungkin saya duluan menjawab ya. Jadi kalau yang stadiumnya awal, stadium 1A, 1B, 1C gitu ya, mungkin untuk 5 year survival-nya besar ya, di atas 80-90%. Itu bahkan pada yang usia muda, usia yang belum punya anak gitu juga setelah pengobatan gitu, yang sudah menikah bahkan bisa program hamil gitu ya. Jadi ya untuk stadium awal bisa sembuh. Kecuali kalau sudah stadium lanjut gitu, sudah stadium 3 atau bahkan stadium 4, di mana 5 year survival-nya pasti akan lebih jelek, lebih turun di bawah 50%. Ya, Dr. Pungki, ada tambahan? Ya mungkin kalau ya memang kanker ovarium kan seringkali stadium 3 ya, stadium 3, stadium 4 ya. Bahkan kita tuh kadang-kadang sering understage ya. Kalau di luar mungkin sudah stadium lanjut langsung di PET scan dan segala macam. Kita kan masalah logistik, jadi kadang-kadang kita understage. Cuman kadang-kadang ada beberapa kondisi di mana tadi saya setuju Dr. Widiori ini stadium 1 bisa conservative surgery, walaupun dia dengan kemo atau tanpa kemo, dan pasiennya bisa hamil dan melahirkan segala macam. Jadi saya rasa masih ada tempatnya seperti itu. Cuman jangan lupa bahwa pada pasien kanker ya selalu ada masa follow up. Jadi kadang-kadang ya mungkin kita kadang-kadang lupa inform konsen dengan baik dan segala macam setelah operasi atau mungkin setelah kemo pasiennya nggak kontrol gitu ya. Jadi dia merasa sudah sembuh dan segala macam. Jadi tetap ada follow up, biasanya kita follow up 5 tahun ya. Setelah 5 tahun secara umum kalau dia secara umum ya kita anggap dia sudah free of disease, tidak perlu kontrol kecuali ada keluhan. Kalaupun dia ada penyakit lagi, ada kemungkinan penyakit baru. Jadi jarang rekurensi di atas 5 tahun secara umum. Itu yang kita ngomong ke pasien. Ya, terima kasih Dr. Pungki, Dr. Widirini. Jadi memang kita sepakati untuk ovarium stadium 1A itu malah kita berani konservatif. Yang dimaksud dengan konservatif itu kita hanya mengangkat tumornya saja, dengan meninggalkan ovarium yang sangat kontralateral dan uterus sehingga memungkinkan untuk hamil ya. Jadi demikian masalahnya stadium 1 ini jarang sekali ketemu. Ya, kalau pasien datang dengan keluhan itu biasanya di stadium 3 itu. Ya, itu stadium 1 itu biasanya aksidental ya. Kemudian terus ada yang saya skip ini dari Dr. Harinisa. Kalau pasien-pasien ada riwayat DVT apa yang mesti kita lakukan? Nah, ini Dr. Harinisa, sorry ya. Nggak apa-apa, terlambat. Ya. Kalau ini ada pasien dengan DVT, dok. Iya, riwayat DVT ya. Apa yang mesti kita lakukan? Ya, kalau itu kan masuk ke riwayat thrombovascular event ya. Kalau ada riwayat thrombovascular event ya, sebenarnya ini juga yang menarik ya. Ini mungkin harus jadi pemikiran kita juga untuk penelitian kita ke depan bahwa di negara maju itu sebenarnya semua operasi pelvic surgery itu kan punya itu high risk untuk thrombovascular event, untuk trombosis. Jadi mereka sangat takut trombosis, mereka nggak pernah ngasih asam tranexamat, yang dikasih malah heparin. Ya. Kemudian pakai yang buat kaki, toniket. Pakai itu, kemudian terus kemudian mereka juga pakai heparin pakai stocking dan pakai penahan kaki yang khusus itu untuk jadi posisi kakinya, saya lupa namanya, yang warna kuning biasanya. Dan mereka sangat takut sama trombosis ya. Sedangkan kita di sini takutnya sama pendarahan. Jadi saya rasa kita ke depannya juga harus mulai mengadakan penelitian tentang ini. Kejadiannya sangat jarang, tapi begitu kejadian fatal. Itu yang masalah.
Itu yang masalah. Jadi itu mungkin perhatian kita. Tapi saya rasa di center-center onkologi juga masih belum ada rutin menggunakan ya, Dok ya. Tapi pada pasien di mana dia pernah riwayat DVT atau apapun trombovascular event ya atau trombosis, baik pada pasiennya maupun pada keluarga, itu saya rasa indikasi untuk digunakan profilaksis trombolitik ya. Jadi itu saya rasa itu kayak gitu. Cuman kita masih case by case. Tapi di luar sudah rutin. Jadi kayak seperti pemberian antibiotik profilaksis. Cuman kita juga PR kita. Benar. Ya, benar. Emang kalau di luar itu mereka sebelum operasi mereka suntik dulu 6 jam sebelumnya, kemudian mereka suntik sekali lagi ya. Takut sekali mereka dengan trombosis. Mungkin karena beda ras kayaknya ya. Karena kalau Kaukasia lebih tinggi risiko untuk tromboembolinya dibanding Asia sih. Enggak juga, Dok. Di Korea di Jepang juga pakai, Dok. Oh iya. Jadi udah lebih ke arah situ ya. Udah ke situ, iya. Ya, jadi kalau kita memang di samping ya kita pahami lah harganya kan sudah tidak murah. Kemudian satu lagi, saya tidak tahu apakah sudah ada produk yang halal ya? Sudah ada, Dok. Udah ada produk halal ya? Ada. Oh ya. Soalnya selama ini saya dengar itu produknya masih bersinggungan dengan unsur non halal. Betul. Tapi sudah ada. Lebih mahal daripada yang non halal. Alhamdulillah kalau sudah ada, artinya kita sudah bisa lebih tenang memberikan terapi. Ya. Kemudian ini kepada Dr. Pungki nih. Dr. Pungki nih yang memberikan 3 gram. Ini supaya diperjelas ini, ada pertanyaan Dr. Nivi. Yang dimaksud dengan 3 gram itu bagaimana pemberian? 3 kali atau single dose? Single dose. Tadi apa tadi? Sepazolin ya. Iya, single dose. Jadi untuk profilaksis kita berikan single dose, ya itu kalau kita rekomendasinya dengan cara titrasi ya, ditetes didripkan. Jadi hampir jarang ada reaksi dengan cara seperti itu. Di atas 120 kg ya. Kalau 119 kg yang ke bawah ya tetap 2 gram seperti biasa. Soalnya kan kadang ada pasien hamil yang severe obesitas kan cukup banyak ya sekarang. Cukup banyak. Oke, jadi kalau sekarang kita memang pemberian antibiotik itu tidak seperti dahulu. Kalau dulu kan kita berikan bolus ya, sekarang memang kita sudah berikan dalam bentuk titrasi. Titrasi ya. Jadi memang kejadian alerginya jadi hampir nggak ada tuh sebelum ya. Dan satu lagi nyerinya pun agak berkurang daripada kalau kita berikan yang bolusnya itu lebih nyeri kepada pasien. Kemudian apalagi ini, saya rasa itu sudah bisa terjawabkan. Kemudian Dr. Renisa ini waktu sudah mendesak juga, sudah jam 16.23, waktu sudah memaksa kita untuk mengorak sela, maka saya ingin sampaikan bahwa persiapan perioperatif itu menjadi hal yang sangat penting untuk keberhasilan operasi, bahwa operasi itu bukan hanya sampai di meja operasi, ada ikutannya post operatif. Jadi yang penting ada info concern itu disampaikan Dr. Dr. Pungki tadi, kita sampaikan harusnya 1 hari sebelum itu kita berikan lagi sejelas-jelasnya, jangan berikan harapan muluk-muluk kepada pasien, apalagi jangan menyebutkan misalnya aman, besok pasti aman. Jangan tersebut seperti itu akan memberikan hasil yang tidak baik, akan berpotensi pasien akan kecewa kalau terjadi apa-apa, karena harus kita ingat, dalam membuka perut pasien, dalam melakukan operasi pasien, apapun bisa terjadi di balik itu. Itu harus kita camkan. Jadi, jangan lagi ceritanya, waktu saya mau sekian menit, itu jangan seperti itu. Itu akan membuat kita pressure waktu gara-gara janji kita kepada pasien. Dan walaupun kita di Indonesia ini, izin itu adalah pasien, tapi keluarga pasien juga harus dilibatkan dalam pemberian informed consent supaya tidak ada kejadian dampak hukum di kemudian hari. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian berdebur ombak menuju pantai. Bersyukurlah kita bersyukur acara Ashogi hari ini sudah selesai. Saya kembalikan kepada Dr. Renisa. Luar biasa, Dr. Dery. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Dr. Dery sudah diberikan pantun di awal dan di akhir. Diskusi yang menarik sekali, banyak sekali informasi yang bisa kita ambil. Tentunya mengenai persiapan perioperatif pada kanker ovarium. Dan kembali lagi yang paling penting selain klinis, laborat, persiapan logistik yang krusial adalah KI informed consent yang baik kepada pasien.
Terima kasih banyak kita ucapkan kepada narasumber dan moderator kita sore hari ini, Dr. Widyo Rini, Dr. Pungki, dan Dr. Dery, serta Dr. Brahmana dan Dr. Tovan. Dengan berakhirnya diskusi kita sore hari ini, maka sampailah kita di penghujung acara Asogi. Semoga diskusi sore hari ini membawa banyak manfaat bagi kita. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan atensi semua partisipan Asogi. Mohon maaf bila terdapat hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Dan jangan lupa untuk kembali mengikuti seri Asogi berikutnya dengan topik peran frozen section dan pemeriksaan histopatologi dalam manajemen kanker ovarium hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa di Asogi seri berikutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Terima kasih Dr. Dery. Terima kasih semua. Dr. Dery. Kak Tovan. Dr. Tovan. Dr. Lisa. Dr. Dery. Kakak Dery. Kakak Pungki. Masih Dok. Diajak Live ya. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Sehat. Waalaikumsalam.